Kita lanjutkan diskusi di Live Event Indonesia Memilih. Tadi terpotong ya dari Bang Servasius kemudian kepada Bang Frits. Tadi yang disampaikan oleh Bang Servasius adalah cedera demokrasi berkepanjangan, kemudian drama politik ini akan berlanjut katanya. Tanggapannya apa nih Bang Frits? Saya rasa saya dua hal dulu ya, dua hal. Ini bukan gara-gara dua karena sudah kampanye juga sudah selesai ya kan. Pertama gitu. Tadi karena Bung Afif kan ngomong soal sejarah ya. Nah, kebetulan saya ini mengikuti proses pemilu sejak tahun 2003, 2004 saat saya masih muda dulu menjadi asisten hakim di Sekarang MK masih gitu. muda, Masih muda lah. Nah, kita punya pemilihan langsung sejak tahun 2004, 2009, 2014. Nah, dan selama proses tersebut itu sengketa pileg itu bertambah terus. Seberapa banyak proses yang bertambah gitu loh. Tapi tahun 2016 ada satu perubahan besar yang terjadi, yaitu Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 1 tahun 2016. Apa yang terjadi tahun 2016? Bahwa ada namanya pengawas TPS. Dan jangan lupa juga di tahun 2000, untuk pemilu tahun 2014 sudah ada namanya pengawas pemilu yang belum permanen. Nah, tahun 2017 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ada namanya pengawas pemilu yang permanen. Ada penguatan terhadap pengawas pemilu. Pengawas TPS menjadi dipermanenkan. Kemudian soal mana sengketa proses ada, sengketa suara jelas, ada pelanggaran etika, administrasi, dan pidana. Siapa yang membentuk itu? Partai politik yang mendukung 01, 02, dan 03. Maksud saya adalah bahwa pembuat undang-undang, pemerintah dan juga DPR sudah melihat ke depan nih kira-kira proses pemilu kita seperti apa, dinamikanya seperti apa. Jadi pengawasan berlapis tata caranya bagaimana, pengawasannya bagaimana, itu efektif dan efisien menurut 02. Komplain seperti itu apa? Itu bukanlah sesuatu yang tidak diprediksi oleh pembuat undang-undang kita. Jadi kalau ada persoalan di TPS, ini mekanismenya. Kira-kira kalau kita lihat undang-undang pemilu melihat apa hal-hal yang mungkin terjadi di dalam TPS. Kalau kita mengacu kepada Pilpres tahun 2019, orang yang merubah kertas suara, orang yang mengubah hasil suara, orang yang mencoblos lebih dari satu kali, orang yang mengaku dirinya seperti orang lain, kemudian ada merusak kertas suara, menghalangi proses pemungutan suara. Itu hal-hal yang sudah pernah terjadi dan sudah dibayangkan. Jadi kalau teman-teman bisa mengatakan bahwa oh ini pemilu kita kacau, pemilu kita tidak demokratis, lah undang-undang sudah melihat itu. Dan kalau kita bisa melihat, kalau kita mengacu kepada, saya tidak mengatakan bahwa undang-undang 2019 lebih baik atau undang-undang ataupun pemilu 2024 kurang baik misalnya, karena kita harus bisa melihat benchmarknya kita apa. Apakah ada pelanggaran politik uang tahun 2019? Ada. Apakah ada orang yang mencoblos lebih dari sekali? Ada. Apakah ada intimidasi? Ada. Apakah ada pelanggaran ASN? Silakan cek untuk di BKN. Ada 900 laporan yang ditindak oleh BKN pada tahun 2019 misalnya. Kemudian berapa yang sekarang misalnya pelanggaran netralitas ASN misalnya. Jadi hal-hal pemilu yang ada yang selama ini kita alami itu juga sudah kita alami. Tahun 2019 kita bilang kita mempersoalkan soal situng misalnya. Dan tahun 2014 situng dan ini kan bukan hal yang baru juga. Jadi proses yang mengatakan bahwa ada proses seakan-akan ini sebuah didesain, kemudian seakan-akan kita pemilu kita jangan melihat bahwa apakah teman-teman maunya mengatakan bahwa pemilu 2019 itu kacau? Enggak juga kan? Itu adalah bagian daripada proses dinamika politik yang sudah kita lewati bersama gitu. Jadi jangan merasa bahwa wah ini sebelum ke Bang Serva, saya ingin tanya sedikit. Jadi TKN setuju dengan disampaikan oleh Pak Jokowi tadi bahwa ketika memang sudah aturannya dikawal, pengawasnya secara berlapis, maka harusnya tidak ada kecurangan. Begitu ya? Kita harus bisa mengatakan bahwa ini kan gini, kata-kata kecurangan, kita kan sarjana hukum nih semua nih. Nah, kan kalau ada kecurangan, kita harus bisa melihat ada namanya mens rea, ada sebuah strategi, ada sebuah niat, ada sebuah usaha percobaan. Itu namanya kecurangan. Tapi kalau kita bisa melihat kesalahan, kelalaian, bukankah kesalahan dan kelalaian itu adalah beban kita semua? Kita kan semua ingin menjadi pemilu yang terhormat. Kita bisa menjadi. Jadi setuju yang dikatakan oleh Pak Jokowi tidak ada celah kalau memang sudah berlapis. Bisa melihat sebuah proses kita semua ingin menjadi pemenang yang secara terhormat. Maksud saya adalah apabila ditemukan, mari kita
pergunakan jalur-jalur yang sudah ada. Jadi jangan mengatakan bahwa ada sebuah niat, ada kecurangan. Seakan-akan apa yang kita lakukan gitu. Ada 8 juta penyelenggara pemilu. Ada di TPS dekat rumah saya sampai jam 2 menghitung suara nggak selesai gitu loh. Karena sistemnya kertas suaranya terbuka. Apakah kita mengatakan bahwa mereka tidak bekerja? Ada penyelenggara pemilu kita yang sampai meninggal selama proses ini. Bukankah kita tidak menghormati mereka yang kerja pontang-panting buat untuk itu? Poin saya adalah kepada teman-teman bahwa kita berhati-hati untuk mengatakan bahwa kecurangan, adanya sebuah desain seperti pemilu. Namanya sebagai pemilu yang kompleks, kita semua sepakat bahwa itu ada kompleks dengan sistem proporsional terbuka, itu kompleks. Jadi poinnya adalah bahwa mari kita pergunakan jalur yang ada. Jadi selesaikan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturan hukumnya begitu ya. Dan sambil kita menunggu proses rekapitulasi Baik, yang kita harus jeda lagi Bapak-Bapak. Nanti Bang Serva ingin sekali menanggapi dan juga Bang Zuhad usai jeda, tapi ya tetap bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.